Oke, baiklah selanjutnya saya serahkan kepada Ibu yang bersaksi. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Terima kasih buat kesempatan hari ini saya boleh bersaksi. Terima kasih buat Pak Ferry Sekeluarga Gembala di sini. Terima kasih buat Bu Elsa. Ya, saya sungguh sangat bersuka cita ya di tempat ini, dan saya percaya juga sukacita yang dari Tuhan juga ada di sini, di setiap ibadah yang ada. Amin. Di sini juga saya percaya ada kemenangan buat setiap kita. Amin. Ya, saya dari Surabaya, saya Noni dari Surabaya. Saya dibaptis tahun 97 bersama suami. Saya ikut suami waktu itu. Ikut suami, terus digembalakan satu gereja besar di Surabaya. Ya, seperti kalau saya ngomong kebanyakan dari awal mula-mula gitu ya, pada cinta, pada bergairah, pokoknya rajin banget ya. Saya dulu tuh seminggu itu full, dari Senin, Sabtu, Minggu. Jadi dari Minggu sampai Minggu lagi, Seninnya aja. Jadi waktu itu saya ikuti semua pergerakan, saya ikuti semua ibadah, dan saya aja ikuti setiap pelayanan. Setiap pelayanan apa aja itu saya ikuti. Ada sekolah minggu, ada doa, ada konser. Itu semua itu saya jadi saya sama suami dipercaya jadi pemimpin. Waktu itu kita bergairah gitu. Tapi ternyata, jadi saya juga dulu tuh pengejar urapan Tuhan, pengejar nubuatan. Ada KKR, ada persekutuan doa di mana, ada yang hamba Tuhan siapa, yang di Surabaya itu ya, yang punya kawinan nubuatan, saya tahu semua. Saya suka ke sana. Saya suka ke sana, suka cari-cari nubuatan, cari-cari urapan. Itu berjalan, dan saya dikenal baik dari keluarga besar saya yang waktu itu belum ada yang masuk Kristen ya, banyak semua terbilang Katolik. Saya dinilai sama keluarga dan semua yang ada di sekitar saya itu sudah rohani sekali. Apalagi saya dipercaya satu, jadi gereja besar itu terus pecah ke Katolik. Saya dipercaya di tim doa, dan di situ saya dibawa sama pemimpin doa pengurapan gereja. Wih, saya itu tambah holy gitu. Terus ikut diajak ke Menara Kota. Menara Kota itu saya juga pengurapan doa keliling sampai gubernuran, sampai universitas, semua yang namanya Surabaya itu sudah kita kelilingi sama tim doa saya. Nah, itu kemudian tahun 2013 papa saya meninggal. Papa saya meninggal di Purwokerto. Terus saya datang ke sana. Saya dipertemukan dengan Ibu Elsa. Nah, saya itu awal-awal itu cenderung suka karunianya. Apalagi saya dapat dari teman itu waktu yang di Surabaya pernah ketemu Bu Elsa itu peka sekali. Jadi saya, ketemu yang pas ini yang aku cari gitu kan ya. Setelah Papa meninggal, diteruskan dengan saya itu kejar Bu Elsa. Saya ke Bandung sampai sebulan gitu ya. Tapi di Bandung itu saya ketemu sesuatu yang sungguh-sungguh di luar yang saya inginkan. Ya, saya dicuekin, saya boro-boro didoain, lewat semua lewat. Bahkan dicuekin. Saya di rumahnya loh, setiap hari dari pagi sampai malam. Tetap ada cuma di ruang tamu, gitu ya. Terus sampai kakak saya itu yang kasihan ngomong ke bahasanya jauh-jauh loh dari Surabaya, kok nggak ada apa ini, ya. Terus pada waktunya saya ngomong gitu, Bu Elsa nyampein ke saya itu begitu pedas. Tapi yang saya heran apa?
saya itu kayak bangkit gitu. Sekalipun cici saya ngomong, kamu digitu-gituin kok nggak marah, nggak ini, nggak. Terus saya ngomong cici saya, itu memang benar gitu. Apa yang dia ngomong ternyata itu yang membongkar roh saya. Kan sampai Bu Elsa ngomong ke cici saya, kamu lihat ini adikku gimana? Wis rohani bahwa adikku ini yang buat keluarga besar itu ngikutin gitu, sering. Terus Bu Elsa ngomong, enggak, munafik dia. Jadi dia tahu dalam saya, ya memang gini, sepanjang saya sudah ikut Tuhan, kerja Tuhan kemana-mana seperti itu, ternyata di dalam saya itu masih ada yang kurang. Belum dapatkan apa yang saya inginkan, yang saya butuhkan sebenarnya. Terus Bu Elsa juga ngomong, banyak kara duri di dalam hati saya gitu. Dan saya juga introspeksi. Memang saya di luar di gereja itu aman, rohani, tapi tetap pulang ke rumah itu persoalan masih ada. Dan bahkan cenderung saya setiap ada proses itu responnya itu salah gitu, sakit, luka gitu, seperti itu. Sampai akhirnya sebulan itu saya dicuekin, banyak apa-apain. Saya sempat putus asa, udah pulang dah. Hamba Tuhan lain juga kan ada gitu kan. Ini jauh-jauh gitu ya. Ngapain saya inilah hamba Tuhan lagi, cari lagi hamba Tuhan kan ada gitu. Tapi di saat-saat saya di Surabaya itu ya, sering pas saya perlu apa sesuatu atau hadapin satu masalah gitu ya, tahu ada WA dari Bu Elsa itu suruh baca ayat ini gitu ya. Saya kasih tahu saya cari. Terus nanti saya jelasin ini. Selama saya belum tepat untuk mengerti itu ya, Bu Elsa itu tidak kasih tanggapan. Saya sampai itu juga, itu dari roh saya itu kayak haus apa dan kepingin cari tahu gitu. Berusaha terus jawab. Akhirnya Bu Elsa kasih, begitu saya benar dikasih jawaban dan banyak. Nah dari situ saya malah tertarik lagi. Gitu. Tadinya saya putus asa sudah mau. Saya tertarik lagi. Nanti tahu-tahu dia juga bahas semua segini, tauge gitu deh. Dia lagi metikin tauge. Apa sih tauge? Ngapain dipetiki? Mau bikin pecel aja, tauge dipetikin. Dia jelasin seperti itu. Nah, rasanya makin tertarik gitu loh, tertarik sekalipun jauh gitu. Terus hari-hari itu saya itu cuma dikasih tuntunan dari Bu Elsa, bukan didoakan. Tapi apa dituntun seperti itu, suruh baca Alkitab. Waktu di Surabaya awal saya itu tinggal di 3 lantai. Itu sampai gini, saya sediain Alkitab di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Salah suatu saat Bu Elsa itu kirim ayat suruh saya baca. Nah ternyata lama-kelamaan itu buat saya itu roh saya tumbuh dan saya ngerti bahwa saya harus baca Alkitab. Harus baca Alkitab, saya ikuti, saya bisa kenal Tuhan di dalam Alkitab. Dan terus saya ikuti saat saya taat dan saya ngomong ke Bu Elsa, dapat ini. Terus dia bimbing saya gini seperti ini, harus seperti ini. Dan benar-benar dari Bu Elsa itu ngajarkan saya, didik saya untuk baca, renungkan dan lakukan. Saat saya taat, saya ketemu Tuhan, saya dapatkan Tuhan seperti itu. Dan nggak itu aja, terus perjalanan saya datang lagi ke Bandung karena kan sudah tertarik lagi kan, pikirku nanti ada beda lagi gitu. Saya datang lagi ke Bandung, tetap masih ada di situ sampai kira-kira ya hampir 1 bulan. Ini mungkin ada kemurahan hati ya, tahu-tahu Bu Elsa ngomong, kamu mau doakan, ayo naik ke atas gitu. Saya dibawa ke ruang doanya gitu. Nah, udah kamu nyanyi puji aja, sembah aja, mulai. Saya jadi puji-pujian terus sendiri, naikkan syukur semua puji-pujian sendiri. Begitu saya buka mata, Bu saya nggak ada. Ternyata dia jemput anaknya. Itu yang dia lakukan untuk saya.
tapi saya sungguh bersyukur dan terima kasih sekali kepada karena itu apa, saya dibimbing praktek. Dan saya ingat di saat saya mau tundukkan diri, tetap saya ingin dapat Tuhan itu, saya dapatkan. Terus sampai saya pulang ke Surabaya, terus tahun 2015 mulai bukan aja baca Alkitab ya. Itu tetap kalau baca Alkitab itu tetap harus, itu dasar dari segala sesuatunya. Saya harus baca Alkitab, saya harus berdoa, saya harus punya waktu doa. Nah, selanjutnya tahun 2015 sampai tahun 2022 ya, itu saya dibawa apa? Pagi-pagi, awalnya itu setiap saat dia mau doa atau apa, saya dikontak. Entah saya lagi gendong cucu atau lagi apa, itu dia kontak apa? Ngajak doa. Sampai dan saya ikuti karena saya itu ibu rumah tangga, rumah tangga, nggak ada pekerjaan itu. Sampai meningkat lagi, saya diajak berdoa setiap jam 8 dan 9 pagi sampai jam 11. Dari situ saya mengerti bagaimana berdoa itu 3 jam, paling sedikit 3 jam. Gitu ya. Awalnya itu saya ikut Tuhan itu doa 1 jam aja itu nggak tahan. Padahal Tuhan ngomong ada firman katakan berjaga-jaga 1 jam saja gitu ya. Saya itu sungguh nggak bisa, apalagi kalau berdoanya di tempat tidur, terus ngantuk pasti gitu. Tapi saya bisa diajari di bawah esensi doa itu 3 jam dengan Bu Elsa. Oh ternyata begini kok isinya ini, dan saya nggak ngantuk dan saya malah bergairah gitu sampai dibawa ke doa syafaat. Terus saya ikuti sampai suatu saat saya itu harus ikut, dan itu proses berjalan dalam kehidupan saya. Tapi selagi saya punya dasar intiman berdoa, apalagi dibimbing sama Bu Elsa, saya itu bisa respon benar gitu ya untuk segala perkara yang ada, masalah anak, suami itu memang tetap berjalan, tapi saya nyikapinya berbeda. Sampai suatu ketika tahun 2002 dan saya tahu saya mengerti sekarang karena Bu Elsa juga harus bergerak, tidak cuma ngurusi saya aja kan gitu ya, bergerak. Saya itu diizinkan Tuhan ikut suami ke Kudus, pindah Kudus, kota kecil memang kota kelahiran suami, tapi saya itu merasa kayak dicabut gitu. Tinggalkan Surabaya, nggak ada komunitas, gereja juga nggak ada, dan saya bersyukur waktu itu kan tahun 2018 masih ada saya tiap pagi bawa saya berdoa sampai tiba-tiba tahun 2022 Ciasa tahu nggak ngajak saya, diputuskan gitu loh. Wah, awalnya saya kehilangan sekali gitu ya, kayak sudah dipindah, dikucilkan, ini gereja juga waktu itu langsung pandemi, gereja juga nggak ada, komunitas rohani nggak ada, teman nggak ada waktu itu kan, cuma di rumah aja. Ini lagi Ciasa malah putusin hubungan doa gitu ya. Sempat saya juga agak protes biasa. Tapi lama-lama saya mengerti saat saya terus terisi hari-hari saya di mana saya sama Bu Elsa berdoa. Kalau saya nggak bisa pun saya tetap ganti untuk sore hari di mana saya bisa berdoa baca Alkitab. Ternyata Tuhan mengajarkan saya tentang keheningan, dan ini juga penting. Dalam keheningan saya bisa mendengar suara Tuhan, tidak gandol di Elsa ya, tapi saya bisa dengar suara Tuhan sendiri, saya bisa merasakan Tuhan sendiri, saya bisa mengenal Tuhan sendiri, bahkan saya mengalami Tuhan sendiri. Apapun itu, bahkan mujizat, sekalipun tempat kecil saya nggak ada siapa-siapa, tapi tetap saya bisa mengalami Tuhan karena saya tetap punya kehidupan doa. Jadi apa yang Elsa ajarkan itu sungguh-sungguh jadi berkat buat saya. Itu yang saya saksikan, bahwa memang esensi yang terutama adalah dalam Kristen itu adalah mengenal Kristus, mengenal Tuhan dan mengalaminya. Dan itu kuncinya harus dari punya hubungan intim, punya mesbah doa,
terus baca firman, lakukan firman, dan saat ibadah, datang ke ibadah, bawa korban syukur dan bawa hati segenap hati kita. Jadi di hadapan Tuhan pasti kita akan mengalami Tuhan. Itu yang saya saksikan. Juga ini dari pengalaman saya ini, saya bersyukur. Ini sebenarnya ini sungguh-sungguh suatu kemenangan buat saya. Jadi selama 6 tahun kan saya di Kudus kayak asingkan gitu ya. Hari ini saya bisa lepas, saya bisa datang ke sini, ketemu Cik Elsa lagi, beribadah, gitu kan. Suami saya itu yang waktu itu mengalami proses, sekarang sungguh-sungguh mengalami pemulihan. Dia diberi pekerjaan sama Tuhan, sesuatu yang baru, dipulihkan, dinaikkan, ya, di mana kondisi hari ini itu adalah susah untuk cari pekerjaan, tapi suami saya yang umurnya usia sudah 62 tahun bisa dikasih pekerjaan dengan posisi yang bagus. Itu ya, itu kesaksian saya, dan saya mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan satu pujian. Sebenarnya ini saya request sama orang Allah, tapi disuruh nyanyi dewe. Yesusku kau yang terindah. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Indah bagiku kasih menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku.
kasihnya yang memberi